Assalamualaikum. Baik anak-anak, materi pertama kita di kelas 10 untuk matematika wajib adalah persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Maka sebelum kita sampai ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita akan lihat dulu nilai mutlak itu apa. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya anak-anak. Pernahkah kamu ditanya berapa jarak rumahmu ke sekolah? Misal, rumahmu ada di sini. Terus sekolahmu ada di sini. Jarak dari rumahmu ke sekolah, kamu lihat di Google Map katanya 1 km. Nah, saat ada orang yang bertanya, berapa jarak dari rumah ke sekolahmu? 1 km. Tapi kalau ada yang nanya, berapa jarak dari sekolahmu ke rumah? Apakah kamu masih menjawabnya 1 km? Tentu saja iya kan, anak-anak? Kalian akan tetap menjawab jarak itu dengan nilai 1 km. Walaupun yang orang nanyanya itu jarak dari rumah ke sekolah, atau yang nanya itu jarak dari sekolah ke rumah, tetap jaraknya adalah 1 km. Sama andaikan kita melihat bilangan pada sebuah garis bilangan. Misal kita punya sebuah garis bilangan. Garis bilangan itu padat dengan bilangan. Ada 0 misalnya di tengah-tengah ke sebelah kanan. Ini kalau kita tulis yang bulatnya saja berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya sampai ke tak hingga nilainya. Dan di sebelah kirinya 0 juga akan ada -1, terus ada -2, ada -3, ada -4, dan seterusnya pula sampai tak hingga. Nah, andaikan sekarang ibu menanyakan kepada kalian, berapakah jarak angka 2 dari 0? Angka 2 itu jaraknya dari 0, 1, 2. 2 jaraknya. Nah, lalu ibu bertanya lagi, berapakah jarak -4 dari 0? Ini dia -4. Jarak -4 dari 0 itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 jaraknya. Nah, jarak sebuah bilangan dari 0 ini selanjutnya akan kita kenal sebagai nilai mutlak namanya. Nah, nilai mutlak itu biasanya dituliskan begini. Simbolnya adalah pagar 2 begini. Misal di tengah-tengahnya 4. Ini artinya adalah mutlak 4. Mutlak 4 itu adalah jarak angka 4 dari 0. Ini di angka 4 jaraknya dari 0 adalah 1, 2, 3, 4. Berarti mutlak 4 itu nilainya adalah 4. Tadi kita udah hitung jarak angka 2. Maka mutlak dari 2, jarak angka 2 dari 0 adalah 2. Kita juga udah hitung tadi jarak -4 dari 0. Jarak -4 itu dari 0 tadi katanya 4. Berarti mutlak dari -4 itu sama dengan 4. Nah, itu dia yang dimaksud dengan nilai mutlak. Itu adalah jarak sebuah bilangan dari angka 0. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka kita bisa, ini penjelasannya secara geometri. Secara geometri kita bisa langsung lihat bahwa jarak angka 2 dari 0 itu adalah 2 langkah. Jarak angka -4 dari 0 itu adalah 4. Nah, itu tinjauan secara geometri. Nah, secara matematis, maka sebuah nilai mutlak, misalnya mutlak X, itu dapat kita definisikan menjadi 2. Dia bisa punya definisi X jika X-nya lebih atau sama dengan 0. Dan dia akan punya definisi min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, apa maksudnya ini? Misalnya begini. Misalnya X-nya kita ambil sama dengan 2. 2 ini lebihkah dia dari 0 atau kurang dia dari 0? X sama dengan 2 itu di sini posisinya. Di sini nih posisinya, X lebih atau sama dengan 0. Karena X lebih atau sama dengan 0, maka definisi dari mutlak X untuk X sama dengan 2 adalah X. Jadi mutlak dari 2 adalah 2. Karena 2 itu lebih dari 0. Tapi andaikan X-nya kita ganti dengan -3. -3 itu, X-nya -3. X itu kurang dari 0. -3 itu kurang dari 0. Karena X-nya kurang dari 0, maka definisi mutlak di titik -3 ini adalah sama dengan ini, sama dengan min X. Jadi mutlak dari -3 itu, X-nya -3. Karena ini kurang dari 0, maka definisinya adalah min X. Min dari X-nya -3. Makanya dia juga sama dengan 3. Nah, ini definisinya secara analitis, secara matematis begini dia definisinya. Tapi secara geometris, nilai mutlak itu begini. Nilai mutlak itu adalah jarak sebuah bilangan dari titik 0. Nah, itu dia definisi nilai mutlak. Sudah bisakah kamu menuliskan definisi dari sebuah nilai mutlak? Misal, kita diminta menuliskan definisi dari mutlak 5 misalnya. Karena tadi nilai mutlak itu punya definisi begini. Mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih atau sama dengan 0, akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisi secara analitis tadi.
Maka untuk mendefinisikan mutlak 5, kita lihat definisinya. Kita tinggal kategorikan. 5 itu termasuknya ke lebih atau sama dengan 0, ataukah ke kurang dari 0. 5 itu lebih dari 0, maka kita gunakan definisi yang ini. Mutlak X sama dengan X. Mutlak 5 sama dengan 5. Nah, berapakah nilai mutlak dari min 7? Mutlak min 7 itu karena min 7 kurang dari 0, maka definisi dari mutlak X adalah min X. Maka definisi dari mutlak min 7 adalah min dari min 7 sama dengan 7. Atau cara gampangnya kita mengingat bahwa nilai mutlak sebuah bilangan tadi adalah jarak bilangan tersebut dari angka 0. Maka mutlak 3 misalnya, jarak angka 3 dari 0 itu 3. Mutlak dari min 8, jarak min 8 itu dari 0 adalah 8. Mutlak dari min 5, jarak angka min 5 dari 0 itu adalah 5. Nah, ini dia definisi menuliskan nilai mutlak dalam definisinya. Tapi andaikan kita diminta menuliskan definisi nilai mutlak yang berupa fungsi, misal mutlak, buah fungsi mutlak misalnya mutlak X tambah 2, maka kita akan tuliskan definisi ini seperti definisi yang sudah kita tulis secara analitis tadi, seperti ini. Nah, mutlak X tambah 2 itu akan punya dua buah definisi. Definisi yang pertama adalah X tambah 2. Yang ini akan terjadi jika X tambah 2-nya lebih atau sama dengan 0. Sama dengan definisi secara analitis tadi. X lebih atau sama dengan min 2. Berarti definisi mutlak X tambah 2 itu akan sama dengan X tambah 2 jika X-nya lebih atau sama dengan min 2. Nah, definisi yang kedua tadi adalah min X. Berarti definisi ini yang kedua adalah min dari X ditambah 2. Nah, ini akan terjadi jika tidak lagi ini. Kalau X tidak lebih atau sama dengan min 2, berarti X-nya kurang dari min 2. Ini dia dua buah definisi untuk mutlak X tambah 2 berdasarkan definisi nilai mutlak secara analitis tadi. Atau kita coba satu lagi, mutlak 3X dikurang 6 misalnya. Maka ini atau dikurang 9 akan sama dia dengan 3X dikurang 9 jika 3X dikurang 9-nya lebih atau sama dengan 0. Berarti 3X-nya lebih atau sama dengan 9, X-nya lebih atau sama dengan 3. Nah, berarti mutlak 3X kurang 9 itu akan punya definisi 3X kurang 9 jika X-nya lebih atau sama dengan 3. Tapi dia akan punya definisi kedua, itu min dari 3X kurang 9 jika tidak lagi ini, berarti jika X-nya kurang dari 3. Ini dia dua buah definisi nilai mutlak, fungsi mutlak berdasarkan definisi nilai mutlak secara analitis tadi. Berikutnya, bagaimana cara kita menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak tadi kita udah tahu lambangnya ada pagar 2 begini. Jadi sebuah fungsi nilai mutlak bisa kita tuliskan dia begini. Fx sama dengan mutlak X. Ini adalah sebuah fungsi yang mengandung nilai mutlak. Maka ini disebut fungsi nilai mutlak. Fungsi yang memuat nilai mutlak. Nah, karena dia adalah sebuah fungsi, maka kita bisa gambarkan ini dalam koordinat kartesius. Misal, kita bikin contohnya. Kita akan menggambarkan fx sama dengan mutlak x ditambah 2. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah, langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan dulu puncaknya berada di mana. Kita tentukan dulu puncak grafik mutlak kita itu akan ada di mana. Puncak grafiknya ada di mana. Nah, puncak grafik fungsi mutlak itu selalu akan terjadi ketika fx sama dengan 0. Berarti dia akan terjadi ketika mutlak x, ketika x tambah 2-nya sama dengan 0. X sama dengan min 2. Disinilah puncak grafiknya akan terjadi. Kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua adalah memilih beberapa titik, membuat tabel untuk menghitung titiknya. Kita buatkan tabelnya, membuat tabel untuk menentukan beberapa buah titik, dan kita letakkanlah puncaknya tadi di tengah-tengah. Yang di atas untuk nilai x-nya, yang di bawah untuk fx sama dengan mutlak x ditambah 2-nya tadi. Kita ambil beberapa titik, letakkan pembuat 0-nya tadi x sama dengan min 2 adalah pembuat 0, berarti x sama dengan min 2 ini di tengah-tengah letaknya, karena itu puncak grafik kita nanti. Berarti di sini fx-nya akan bernilai 0, karena kita menghitung ini tadi untuk mutlak x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita ambil beberapa titik di sebelah kiri dan di sebelah kanan angka min 2. Di sebelah kanan min 2 itu ada min 1, ada 0.
Di sebelah kiri min 2 itu ada min 3, ada min 4. Nah, kita hitunglah nilai fx untuk masing-masing x yang sudah kita pilih. Untuk x sama dengan min 4, kita hitung fx-nya. F min 4 adalah, maka kita akan hitung ini begini. F min 4 sama dengan mutlak dari min 4 tambah 2. Sama dengan min 4 ditambah 2 itu min 2. Tapi pakai mutlak. Mutlak min 2 itu berarti jarak angka min 2 dari 0. Jaraknya adalah 2. Maka fx untuk x sama dengan min 4 adalah 2. Begitu juga untuk min 3. Untuk min 3 berarti fx-nya adalah min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 itu min 1. Mutlak min 1 itu adalah 1. Begitu juga untuk ke sebelah kanan. Misal untuk min 1, kita hitung f min 1. Mutlak min 1 ditambah 2. Sama dengan mutlak min 1 ditambah 2 itu 1. Jarak angka 1 dari angka 0 adalah 1. Maka nilai fx untuk x sama dengan min 1 juga 1. Untuk x sama dengan 0 kita hitung pula 0 ditambah 2, jaraknya adalah 2. Nah, ini dia pasangan titik yang kita peroleh untuk membuat grafik fungsi kita tadi. Langkah yang ketiga adalah memindahkan semua titik tadi ke koordinat kartesius. Gambarkan titik yang sudah kita hitung tadi di koordinat kartesius. Anggap sekarang kita punya kertas berpetak, karena ini akan lebih rapi, akan lebih jelas ketika kamu menggambarnya di kertas berpetak. Di buku kotak-kotakmu ya. Nah, karena ibu sedang menjelaskan, anggap ini bukunya berpetak, anggap ibu menggambarnya rapi. Tapi biasakan menggambarnya menggunakan roll. Kita gambarkanlah semua titik koordinat yang sudah kita dapat tadi. Titik yang pertama adalah x-nya min 4, fx-nya 2. X-nya min 4. 1, 2, 3, min 4. Ini dia x min 4. Dan fx-nya 2. 1, 2. Ini dia titik yang pertama. Titik yang kedua adalah min 3, x-nya min 3, y-nya 1. X-nya min 3, y-nya 1. Ini dia titiknya. Titik yang kedua adalah x-nya yang ketiga adalah min 2,0. X-nya min 2, y-nya 0. X-nya min 2, y-nya 0. Ini dia titiknya. Titik berikutnya adalah min 1,1. X-nya min 1, y-nya 1. Titik terakhir adalah 0,2. X-nya 0, y-nya 2. Nah, itu dia titik-titiknya. Pekerjaan terakhir kita adalah menghubungkan semua titik ini menggunakan garis lurus. Maka sebaiknya kamu menggunakan roll. Dan ini grafiknya continue ya anak-anak. Ini boleh kita kasih panah begini. Nah, ini dia grafik fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x tambah 2. Grafiknya berbentuk huruf V, ada ujungnya. Jadi ciri grafik fungsi nilai mutlak itu adalah ini. Ada ujungnya ini. Karena mungkin nanti kalian akan ketemu dengan grafik yang bentuknya begini. Di antara 2 dengan 3, di sini dapatnya misalnya 1, di sini dapatnya 1 lagi. Nah, jangan sampai nanti kalian menggambarnya begini. Nah, ini tidak bisa, karena ciri grafik fungsi nilai mutlak itu adalah begini, ada ujungnya. Makanya langkah pertama yang kita lakukan untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak tadi adalah menentukan puncak grafiknya. Dan puncak grafik itu akan terjadi ketika fx sama dengan 0. Ini dia, x sama tambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Sehingga kita punya min 2 sebagai puncaknya. Nah, ini mungkin nanti akan terjadi ketika kamu diberikan fungsi begini. Misal fx sama dengan mutlak 3x tambah 1 misalnya. Maka kalau kamu langsung skip langkah pertama langsung ke langkah kedua ini, kamu langsung bikinkan tabelnya dengan memilih x-nya bulat saja, kamu akan ketemu grafik seperti ini. Tapi kalau kamu cari nolnya di mana dulu, cari puncak grafiknya dulu, maka kamu akan dapatkan ciri grafik fungsi mutlak seperti ini. Karena puncaknya akan berada di 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/3. Ternyata puncaknya berada di titik yang tidak bulat, di x sama dengan min 1/3. Berarti nanti di x sama dengan min 1/3, di sebelah sini berarti belum sampai ke min 1. Disitulah puncak grafiknya terjadi. Nah, itu dia menggambar grafik fungsi mutlak.